Oke, halo teman-teman semuanya. Video ini adalah video pertama di kelas membership. Ya, ini video sengaja saya taruh di kelas yang basic supaya semua orang bisa melihat video ini. Terima kasih teman-teman sudah mau untuk menghargai karya saya dengan join di kelas membership ini. Ya, tentu saja pembukaan kelas membership ini tarik ulur melalui pembahasan yang cukup dalam dan tentu ini belum menjadi yang sempurna, tapi saya akan jalankan dulu. Jadi tujuannya adalah memang supaya bagaimana saya bisa berkarya lebih banyak, lebih intens dan lebih win-win. Ya, saya yakin kok bahwa ketika teman-teman mengikuti mengikuti kelas membership ini akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih, karena memang fokus saya adalah bukan kepada value of money-nya, tapi kepada value dari kontennya. Paham ya? Oke? Nah, langsung aja kita bahas, tidak perlu lagi basa-basi, dan seperti inilah kurang lebih kelasnya ya. Jadi kurang lebih materi seperti ini yang akan kita bahas di dalam kelas membership. Oke? Nah, begini. Ini kita akan membahas bahwa tubuh kita, ya kita belajar dari tubuh ya. Tubuh kita itu sebenarnya sudah dari sananya didesain untuk beradaptasi ya. Jadi ini adalah sebuah program. Jadi kalau sebuah program berarti ini sudah ada polanya, betul? Namanya sebuah program, sama juga seperti program komputer, semua tuh ada polanya, ada programnya tanpa Anda sadari maupun Anda sadari. Jadi sadar atau tidak sadar, tubuh Anda harus bekerja harus bekerja berdasarkan sistem. Ya. Nah, default sistemnya atau sistem bakunya adalah memang tubuh kita ini didesain untuk beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Ya, kita harus beradaptasi, karena kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka kita akan punah. Jadi bukan cuman manusia aja yang didesain seperti ini, tapi makhluk hidup manapun juga akan didesain seperti ini untuk beradaptasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bertahan hidup. Ya, jadi kenapa tubuh didesain untuk beradaptasi? Supaya kita bisa hidup. Nah, ini bagian yang sangat-sangat simple sebenarnya. Bagian yang sangat-sangat subtle ya, artinya tidak masa begini aja sih Pak. Ini kan ya gampang ya. Justru karena saking sederhananya, saking gampangnya, seringkali kita malah jadi lupa. Ya, oke. Nah, jadi pola seperti ini. Tubuh itu didesain untuk beradaptasi. Kenapa kok tubuh didesain untuk beradaptasi? Tujuannya supaya kita bisa hidup. Ya, ingat, ini berlaku bagi semua makhluk hidup. Saya punya ikan, saya punya hewan peliharaan misalkan. Sama, mereka pun juga sama bertahan hidup. Bahkan nyamuk sekalipun, lalat sekalipun, virus sekalipun, sama-sama ingin hidup dan sama-sama ingin melakukan berbagai macam cara untuk bisa hidup. Betul ya? Itu dulu poinnya. Jadi kalau sekarang kan sesuatu hal yang hidup, yang alive, itu pasti punya desain ini. Jadi ada programnya. Dan yang bisa hidup di dunia ini adalah program atau desain yang sudah benar-benar terbukti bahwa dia bisa beradaptasi. Ya, contoh misalkan seperti buaya misalkan. Buaya adalah reptil yang tersisa sejak zaman dinosaurus, katanya seperti itu. Kenapa buaya bisa bertahan sampai segitu lama? Karena buaya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin buaya sekali caranya dia memburu mangsa, caranya dia mencerna mangsa, caranya dia menggunakan alokasi energinya dan segala macamnya. Semuanya itu terbukti dia bisa beradaptasi dengan hidup sehingga dia bisa hidup lebih lama. Paham ya? Jadi program ini itu semua tuh bagaimana kita beradaptasi, sudah ada programnya, sudah ada polanya, sudah ada sistemnya, dan itu baik disadari maupun tidak disadari itu akan bekerja secara otomatis. Ya, contoh, saya kasih contoh sederhana aja ya. Contohnya adalah suhu tubuh. Karena kita ini adalah makhluk berdarah panas, ya, bukan berdarah dingin. Kalau darah dingin suhunya bisa mengikuti ruangan, tapi kalau kita makhluk berdarah panas, ya, penuh ajaran biologi, maka kita harus mempertahankan suhu tubuh kita. Kalau manusia kurang lebih suhunya adalah 36 derajat Celcius, kurang lebih ya.
kurang lebih suhunya. Jadi yang dikatakan suhu normal, perhatikan, ini dikatakan suhu normal ya adalah 36 derajat Celcius. Ya, sehingga kalau di luar sana suhunya misalkan 45 derajat Celcius, jadi ketika kita nih manusia di sini ya. Nah, kemudian kita harus mempertahankan tubuh 36 ya, sementara di luar suhunya adalah 45 derajat Celcius misalkan. Sorry. Di luar suhunya 45. Panas banget di luar, betul ya. Jadi, panas banget di luar. Maka apa yang terjadi? Tubuh harus melakukan sesuatu agar kita tidak keseret arus, betul ya. Supaya kita tidak keseret menuju ke 45 ini. Karena apa? Kalau begitu kita ikut-ikutan 45, ya kita menyerap suhu yang di luar. Kalau suhu kita jadi 45, maka apa yang terjadi? Kita bisa mati. Karena kita demam aja udah sampai 45, betul ya. Jadi kalau sistem dalam tubuh kita ya, jadi kalau sistem dalam tubuh kita itu rusak, pengatur suhunya, termostatnya rusak ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi tubuh kita bisa mati ya. Demikian pula kalau misalkan suhu di luar ternyata adalah minus 20 derajat misalkan. Nah, ternyata suhu di luar minus 20 derajat Celcius, di mana ini dingin banget ya, dingin banget, maka kita pun juga harus melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kalau suhu kita ikut-ikutan minus 20 derajat, maka kita bisa kena hipotermia, matilah kita, rusaklah semua sistem tubuh kita, karena tubuh kita itu bisa optimum di angka 36 derajat Celcius ya. Nah, lalu kemudian sistemnya bagaimana? Nah, tubuh mempunyai jalan keluarnya. Jadi ketika suhunya 45 derajat Celcius, kita dibuat berkeringat, betul? Ya, tubuh akan mengeluarkan air supaya dia bisa membawa panas itu keluar dari dalam tubuh, sehingga kita bisa mempertahankan suhu itu. Ya, jadi kita akan berusaha terus untuk mempertahankan bagaimanapun caranya supaya bisa bertahan di angka 36 derajat Celcius. Demikian pula dengan ketika suhunya minus 20 derajat Celcius, maka kita bisa menggigil. Betul ya? Ya, bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi ketika suhunya fine-fine aja, ya suhunya normal-normal aja, kita nggak perlu banyak effort untuk melakukan sesuatu. Ya, semakin ekstrim suhu di luar, entah ekstrim panas ataupun ekstrim dingin, maka semakin besar effort yang dilakukan oleh tubuh, ya, otomatis untuk mempertahankan suhu kita. Ya, nah dari sini Anda bisa berkesimpulan bahwa ini adalah action, betul? Jadi berkeringat, menggigil, ini adalah action yang dilakukan oleh tubuh, dan ini adalah indikator, betul? Indikator bahwa ada yang tidak beres. Ya, indikator bahwa suhu di luar terlalu panas atau terlalu dingin. Ya, karena apa? Misalkan kedinginan, sama seperti saya di New York. Waktu musim dingin, pernah suhunya minus 20 derajat Celcius. Nah, ketika minus 20 derajat Celcius, pemerintah mengeluarkan aturan bahwa kita tidak boleh berada di luar ruangan lebih dari 20 menit. Karena punya potensi bisa terjadi hipotermia. Ya, lalu kemudian pemerintah harus menyarankan kita menggunakan jaket yang proper. Ya, di sini ada jaket namanya jaket thermal, sehingga jaket ini bisa mempertahankan panas jauh lebih kuat dibandingkan dengan jaket biasa. Ya, kalau kita disarankan untuk menggunakan tutup mulut, ya, muka harus tutup, sama kupluk, topi kupluk itu tutup telinga supaya mempertahankan tubuh. Jadi ketika suhunya ekstrim begini, kita suruh pakai baju yang proper, tebel, ya, yang bisa menahan panas kita supaya tubuh tidak terlalu keluar. Paham ya? Nah, itu menandakan bahwa wah, ini ada yang nggak beres di luar. Tapi begitu kita masuk ke mall atau masuk ke mobil, di mana di mobil atau di mall atau di rumah ada heaternya, maka apa yang terjadi? Kita berhenti merasa kedinginan, karena begitu masuk mobil, masuk mall, masuk rumah, suhunya sudah normal kembali, dan suhunya termasuk suhu yang nyaman. Jadi ini adalah sebuah action untuk mengembalikan kita kepada zona oke kita, zona nyaman lah ya kitanya. Kalau kita kan zona nyaman bukan berarti zona yang negatif ya. Jadi zona nyaman kalau Anda ingat motivasi, wah keluar dari zona nyaman, bukannya itu. Zona nyaman artinya zona kehidupan ya. Inilah saatnya Anda bisa hidup kembali, betul? Bisa nyaman, bisa hidup kembali. Sampai sini bisa dipahami
Ya, ini kita belajar dari tubuh. Nah, tubuh ini sudah didesain. Anda begitu kedinginan, nggak perlu berpikir, enaknya saya menggigil apa enggak ya? Nggak perlu. Betul? Ketika Anda kepanasan, Anda akan berkeringat secara otomatis. Nggak perlu tubuh bertanya, diskusi dulu. Ya, bisa nggak pikiran diskusi dulu? Enaknya gimana ya? Kita mau menggigil atau mau berkeringat nih? Enaknya kita berkeringat kapan nih? Berkeringat sekarang atau berkeringat besok pagi? Atau 5 menit lagi? Nggak mungkin, betul? Ya, kenapa? Karena ini sudah diatur berdasarkan program. Anda nggak bisa menghentikan ini. Coba, bisa nggak Anda menghentikan ini? Ketika panasnya masuk ke sauna suhu 45 derajat Celcius lalu kemudian kita nggak berkeringat. Ya, kalau Anda melakukan itu, maka apa yang terjadi? Tubuh Anda akan error, betul? Maka suhu tubuh Anda akan jadi kacau balau. Nah, itu nggak perlu ditanyakan. Kenapa? Karena ini menyangkut hidup. Sudah ada program, sudah ada pola, sudah ada sistem secara otomatis. Sampai sini bisa diikutin? Oke. Tenggorokan saya kebanyakan ngomong ya. Oke. Lanjut. Nah, ini kan tubuh. Ini tubuh kita, tubuh fisik kita. Ya, bagaimana sekarang dengan pikiran? Nah, ini dia nih ya. Bagaimana sekarang dengan pikiran? Pikiran kalau saya tulis dalam bahasa Inggrisnya namanya mind. Oke. Nah, sekarang saya tanya mind ini juga sama. Jadi mind ini sama seperti tubuh. Tujuannya adalah menjaga supaya kita berada dalam zona nyaman kita. Ya, zona nyaman kita. Karena itu zona nyamannya ini dalam pikiran, ya kalau tadi tubuh 36 derajat Celcius, kalau pikiran zona nyamannya ya kita sebut dengan peace of mind. Sebut dengan apa? Peace. Betul ya tulisannya ya. Kalau saya salah dikoreksi. Mohon dimaklumi ya. Jadi yang disebut dengan kedamaian pikiran ini adalah zona nyamannya pikiran. Jadi kalau kita ngomong ini ada zona nyamannya pikiran. Oke. Nah, perhatikan. Ketika Anda berada dalam zona nyaman ini, dalam peace of mind, maka pikiran tidak perlu melakukan sesuatu. Betul? Saya ulang lagi. Ketika pikiran berada dalam kondisi peace of mind, maka pikiran tidak perlu melakukan sesuatu. Perhatikan, sama juga dengan tubuh. Ketika sekarang suhu ruang ini begitu idealnya, ya, begitu ideal, Anda masuk zona nyaman, ya suhu ruang itu ideal, masuk zona nyaman, enak banget, nggak panas, nggak dingin, ya pas, hangat, enak banget, ya. Anda bisa pakai kaos tipis, suhunya pas, nggak kedinginan, nggak kepanasan, enak banget. Maka ketika berada dalam zona nyamannya, maka apa yang terjadi? Tubuh perlu nggak berkeringat? Nggak perlu. Tubuh perlu nggak menggigil? Nggak perlu. Nggak perlu. Ya, kalau Anda berkeringat atau menggigil, itu pertanda bahwa Anda meninggalkan zona nyaman. Betul ya? Sama juga dengan pikiran. Ketika pikiran berada dalam kondisi zona nyamannya, dalam kondisi peace of mind, pikiran tidak perlu melakukan sesuatu. Ya, tetapi ketika Anda keluar dari peace of mind, maka pikiran akan melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh pikiran ketika Anda keluar dari peace of mind, ya, ketika Anda keluar out from peace of mind, ya, ketika Anda keluar dari peace of mind, maka apa yang terjadi? Maka pikiran akan melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh pikiran? Mind akan create thought. Pikiran ketika Anda keluar dari zona nyaman, maka pikiran harus melakukan sesuatu. Yaitu dia akan meng-create thought, akan menciptakan thought, ya, menciptakan buah pikiran, ya, untuk tujuannya mengembalikan Anda kembali kepada peace of mind. Ya, sama juga dengan tubuh bergigil, tubuhnya berkeringat, tujuannya supaya apa? Supaya Anda mengembalikan kembali tubuh itu ke dalam fungsi temperatur optimalnya. Ya, sama juga dengan pikiran. Ketika pikiran itu keluar, ketika kita keluar dari zona nyaman pikiran, peace of mind kita, maka pikiran akan create thought. Oke, create thought. Nah, sekarang apa yang membuat Anda keluar? Apa yang membuat pikiran itu keluar dari peace of mind? Karena ada
Ya, perhatikan di sini ya. Saya geser ke sini ya. Apa penyebabnya kok bisa out of peace of mind? Kenapa? Karena ada namanya disturbance. Disturbance, ya, gangguan, ya. Sehingga ada membuat gangguan. Ada gangguan yang membuat Anda keluar dari zona nyamannya. Ya. Nah, karena ada gangguan yang keluar dari zona nyaman, ya, maka sekarang pikiran harus melakukan sesuatu. Dia meng-create thought, ya, meng-create thought untuk menyelesaikan peace of mind-nya, untuk bisa mengembalikan Anda kepada peace of mind. Jadi kalau Anda sekarang memusuhi pikiran, itu Anda salah besar. Kenapa? Karena pikiran ini cuman program. Halo, dicatat. Pikiran ini cuman program. Kalau Anda bilang pikiran ini jahat, kalau Anda bilang ego itu jahat, kalau bilang Anda pikiran itu menggiring Anda masuk neraka misalkan, itu salah besar. Kenapa? Karena pikiran itu cuman program. Kalau Anda menyalakan pikiran, itu sama seperti Anda menyalakan laptop ini yang saya pakai. Laptop ini isinya cuma program. Betul? Kalau saya tidak bisa pakai program Excel, lalu kemudian saya bilang laptopnya bajingan, ya itu yang goblok saya sendiri. Betul? Karena saya tidak tahu cara pakai Excel. Yang salah bukan laptopnya, yang salah adalah orang yang pakai tidak tahu bagaimana caranya pakai Excel. Betul? Ya, karena itulah Anda perlu untuk belajar hal beginian supaya kita bisa mempelajari polanya. Sehingga kalau Anda tahu polanya, maka sekarang kita bisa melakukan sesuatu. Lanjut ya. Mind akan create thought. Nah, sumber permasalahannya adalah di thought-nya ini. Jadi thought-nya ini dilakukan oleh pikiran untuk mengembalikan kepada peace of mind. Tujuannya dari itu. Tapi permasalahannya, thought ini dibuat berdasarkan disturbance-nya. Jadi apa yang menjadi bahan pikiran untuk meng-create thought adalah apa yang mengganggu di tadinya. Oke? Sampai sini dulu ya. Nanti kita akan belajar part per part seperti ini, dan seperti inilah yang akan kita lakukan setiap harinya. Ya, tidak setiap hari lah, mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ya, kita akan belajar dengan santai, nggak perlu ada setiap hari harus lihat video, nggak perlu. Yang penting itu bobotnya. Yang penting value-nya. Toh ya video ini bisa Anda lihat setiap hari, dan video ini bisa Anda renungkan. Kalau video ini dibuat setiap hari, nggak bisa direnungkan. Betul ya? Jadi direnungkan. Pola pikirnya seperti ini. Ya, sekali lagi, saya ulang lagi yang terakhir ya, sebelum kita stop video ini. Yang pertama adalah mind ini, pikiran ini, ya, itu selalu menjaga supaya dalam masuk kondisi peace of mind. Seperti apa peace of mind itu nanti kita bahas dalam video selanjutnya ya. Kita belajar polanya dulu. Nah, jadi dalam kondisi peace of mind, maka mind tidak perlu melakukan sesuatu. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba datang namanya disturbance, gangguan. Begitu gangguan terjadi, maka kemudian kita keluar dari zona nyaman kita, dan kemudian pikiran harus melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh pikiran? Dia meng-create buah pikiran. Mind create thought. Buah pikiran. Ya, susah bahasa Indonesianya ya. Mind sama thought sama-sama pikiran. Bingung, karena itu saya tulis dalam bahasa Inggris supaya teman-teman juga bisa memahami. Ya, jadi mind akan create thought. Pikiran akan menciptakan buah pikiran. Supaya apa? Tujuannya supaya mengembalikan Anda kembali ke peace of mind. Ya, faktanya seringkali kita justru malah terjebak dengan thought-nya ini. Karena apa? Ini problemnya. Ya, problemnya adalah karena mind create thought. Apa dasarnya meng-create thought-nya? Adalah disturbance-nya ini, adalah problemnya ini. Oke? Dari sini pelajari polanya. Ya, dari sini pelajari polanya. Polanya yaitu Anda boleh catat di sini adalah kalau pikiran Anda liar ya, meng-create banyak sekali thought, maka yang terjadi itu adalah pertanda atau indikator bahwa ada gangguan yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Saya ulang lagi, polanya ya. Polanya adalah kalau pikiran Anda sekarang menciptakan banyak sekali thought, ya, semakin banyak thought yang Anda ciptakan, semakin bikin Anda nggak bisa tidur, nggak tenang, bangun tidur ingat itu terus, itu semakin liar, semakin banyak, ya, semakin banyak thought, berarti itu indikator bahwa ada disturbance, ada gangguan yang sedang terjadi dalam diri Anda. Itu dulu disadari itu, jangan lari dari itu, ya. Semakin pikiran meng-create thought, berarti ada gangguan dari dalam diri kita. Nah, semakin besar gangguannya, maka thought yang dihasilkan pun juga semakin banyak. Sama juga dengan tubuh. Kalau semakin ekstrim suhu di luar, maka menggigilnya makin kencang, betul? Ya, atau keluar keringatnya jadi makin kencang. Bisa jadi kita pingsan
Ya, karena apa? Dianggap sudah kita tidak mampu lagi. Ya, jadi artinya dia akan melakukan sesuatu. Ini sistem. Sekali lagi ini sistem. Ada suka nggak sukanya ada sebuah sistem. Oke. Nah, sampai sini dulu. Nanti kita akan mempelajari yang namanya peace of mind itu seperti apa sih, Pak? Ya. Lalu kemudian kita akan mempelajari juga yang namanya gangguan itu kayak apa sih? Apa yang menyebabkan terjadi gangguan? Dari mana asalnya? Ya, nanti dari sini kita akan belajar lagi bahwa penyebab dari gangguan ini disebabkan karena persepsi. Wow, makin seru kan? Ya, nanti kita buat bagiannya pelan-pelan Anda akan makin paham. Sampai sekarang Anda cuma cukup catat bahwa kalau dalam pikiran Anda saat ini ruwet pikirannya, itu pertanda bahwa di dalam diri Anda sedang ada gangguan. Ya, sedang ada gangguan sehingga Anda sekarang keluar dari peace of mind Anda. Ya, apakah peace of mind ini masih ada di dalam diri? Of course masih ada. Cuma sekarang lagi gangguan sehingga Anda tidak bisa mengakses itu. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video yang pertama ini. Nanti kita akan sambung lagi di video yang kedua. Thank you teman-teman. Thank you. I love you all. Bye.